semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Valeri. Selamat hari Minggu. Ini Stefan, Christopher. Halo. Matthew. Selamat hari Minggu, Benak. Selamat hari Minggu, Brian. Hari Minggu. Selamat hari Minggu, Darren. Selamat hari Minggu, Elisha, Moses, Nathan, Baron, Evo, Yana. Halo, Bu. Selamat hari Minggu, Vito, Ella. Selamat hari Minggu semuanya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Adik-adik sambil nunggu teman-teman yang lain, boleh disiapkan ya Alkitabnya. Alkitabnya, alat tulisnya, bahan aktivitas. Tapi nggak kedengeran kok gue. Kuping gue rada Budi. Nih, lu dengerin coba. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Pagi, selamat hari Minggu. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat pagi untuk Daniel. Selamat pagi Kalista. Selamat pagi Dafarel. Adik-adik, kita masih nunggu temannya yang lain ya. Silakan adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, siapkan dulu alat untuk aktivitasnya, siapkan alat tulisnya juga ya. Mana ya? Aku sudah siapkan Alkitabnya. Wow, keren. Bantu Mama. Alkitab, alat tulis, lalu bahan aktivitas, jika ada aktivitas untuk hari ini yang dibagikan oleh guru sekolah minggu ya. Yuk adik-adik kita siapkan dulu ya Alkitab dan yang lainnya ya. Nah, sebentar lagi kita mau mulai ibadahnya nih. Coba kakak mau tanya dulu, mana nih Alkitabnya adik-adik? Coba tunjukin Alkitabnya. Udah ada semua belum nih? Coba minta bantuannya Ibu Tari. Dicek dulu Ibu Tari.
sudah bawa Alkitab belum nih adik-adiknya? Coba Coba tunjukin ya, yang yuk mana kita Alkitabnya. tunjukkan ya. Open cam, coba kita tunjukkan Alkitab kitanya. Nih, kayak Ibu Tari nih, Ibu udah siapin Alkitabnya nih. Wah, Bu Tari ini udah nunjukin Alkitabnya. Mana nih Siap. adik-adik Alkitabnya? Mana Alkitab kalian? Keren, keren. Wah, Siap hebat-hebat buat ya. sekolah minggu. Hebat Kak Helda. Semuanya sudah siap untuk sekolah minggu. Oke, udah pada siap nih. Iya, pada nunjukin Alkitabnya. Udah siap Adik-adik, ibadah ya. Kakak mau tanya nih, adik-adik kangen gak sih sekolah minggu dari gereja? Aku belum. Kangen. Coba adik-adik kangen gak nih? Adik-adik kangen. Oh, kangen. Gimana Bu Tari? Bu Tari kangen gak nih buat sekolah minggu langsung di gereja? Aku belum. Kangen. Aku kangen banget ketemu anak-anak sekolah minggu. Wah, kangen banget ya. Kangen. Kita kakak-kakaknya juga kangen loh ketemu sama adik-adik buat sekolah minggu. Nah, buat adik-adik yang kangen buat sekolah minggu, nanti tunggu ya pengumumannya di akhir ibadah ini. Ada kabar bahagia nih buat adik-adik. Asik. Nanti kita tunggu ya. Kita simak ya beritanya ya. Nah, adik-adik, sepertinya sudah jam 11:10. Yuk kita mulai aja yuk ibadahnya. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu melalui Zoom hari ini. Adik-adik silakan duduk yang manis, boleh open cam-nya, terus juga adik-adik siapkan Alkitab dan alat tulis lainnya. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Oke. Nah, adik-adik, minggu lalu ada aktivitas luar biasa nih di ibadah YouTube. Terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mengirimkan hasil aktivitasnya di grup WA Sunday School. Kita lihat yuk siapa nih adik-adik yang udah mengumpulkan hasil aktivitasnya. Wah, hebat nih. Ada siapa? Coba ada yang kenal? Ada Nathan. Ada Nathan, ada Bigel, ada Christopher. Terus ada siapa lagi nih? Ayo, ada siapa nih? Ada Charlotte, terus ada Kristevan, terus ada siapa lagi nih? Adik-adiknya. Theodora ya. Iya, ada Theodora. Terus ada siapa lagi nih? Ada Shana juga. Ada Pio. Terus ada siapa ya nih? Ayo, siapa nih? Kita lihat lagi. Wih, ada Ega sama ada Evo. Terima kasih ya adik-adik yang... Iya, ada Ivo. Terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitasnya. Nah, gak lupa nih, kita juga ada ayat hafalan dari Roma 12 ayat 13. Yuk kita lihat ayat hafalannya dari Roma 12 ayat 13. Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahalah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Oke, terima kasih nih buat Cia yang udah membacakan ayat hafalan minggu lalu. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh Ibu Iin. Kepada Ibu Iin, dipersilahkan. Ayo adik-adik, kita mau doa pembukaan ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada siang hari ini. Kalau kami boleh berkumpul Tuhan melalui Zoom meeting ini untuk kami beribadah kepadamu. Berkati setiap hati dan pikiran kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang belum bisa ikut ibadah pada hari ini. Mungkin ada yang pergi atau mungkin juga ada yang sakit. Tuhan, Kau sembuhkan. Engkau yang memberkati mereka juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Iin. Nah, adik-adik, siapa yang hari ini bahagia? Ada nggak yang bahagia nih hari ini? Semuanya pasti bahagia ya.
bahagia. Wah, semuanya bahagia. Coba Ibu mau tanya dulu sama... Oh, Evo nih angkat tangan. Evo bahagia nggak hari ini? Saya Bu. Oh, bahagia. Coba Ibu mau tanya sama kakak-kakak sekolah minggunya. Ibu Siwi bahagia nggak hari ini? Bahagia dong. Wah, Ibu Siwi bahagia. Coba Ibu Tari hari ini bahagia? Happy. Oh, happy. Kalau Ibu Esther, Ibu Esther hari ini bahagia? Bahagia. Oh, bahagia. Wah, semuanya bahagia ya. Supaya Kak tambah Helda bahagia. juga Ya. bahagia. Oh, bahagia. Oh, Kak dong. Helda masa nggak ditanya ya? Oh, Ih, iya. pinter, Renat. Kak Helda sih bahagia. Nah, supaya lebih semangat dan lebih bahagia, yuk adik-adik kita mau angkat pujian lagu Mentega dan Roti. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya, kita mau menyanyi bersama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti aku dengan kamu. Wah, adik-adik kita selalu bersama ya, apalagi kita anak-anaknya Tuhan nih. Kita pasti selalu bersama. Seperti apa tadi? Ayo, ada yang masih ingat lagunya? Kita akan selalu Mentega dengan bersama. roti. Betul, seperti mentega dan roti. Satu lagi seperti apa? Baju dan celana. Oke, Baju dan seperti baju dan celana. Wah, adik-adik kakak hebat nih. Nah, adik-adik, kita akan mau angkat satu pujian lagi. Bapakku datang padamu hari ini, kita udah senang banget. Senang kenapa sih? Karena Tuhan selalu datang di dalam hidup kita. Nah, yuk adik-adik, kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Bapakku datang padamu.
Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Wah, adik-adik kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa kita harus mengucap syukur? Coba ada yang tahu nggak nih adik-adik? Kenapa sih kita harus mengucap syukur? Dan nanti jadi anak yang baik. Supaya jadi anak yang baik. Coba kakak tanya dulu, udah belum nih adik-adik mengucap syukur hari ini? Ayo, udah mengucap syukur. Udah, mengucap syukur nih gimana sih caranya? Gimana cara adik-adik mengucap syukur? Berdoa. Betul. Cara kita mengucap syukur sama Tuhan dengan cara berdoa. Doa. Betul, mengucap syukur karena hari ini kita masih bangun. Hari ini kita masih dikasih nafas sama Tuhan, dikasih berkat sama Tuhan. Makanya kita harus mengucap syukur. Nah, adik-adik, habis ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau pisah kelas ya adik-adik. Nanti adik-adik yang kelas balita akan diajar sama Ibu Siwi nih. Nah, kemudian adik-adik yang kelas pratama akan bersama Kak Helda. Kemudian buat adik-adik yang kelas madya akan bersama Ibu Tari nih. Dan yang terakhir adik-adik kelas taruna akan bersama Ibu Esther. Yuk kita siapkan dulu nih Alkitabnya. Kita cek dulu ya, apakah sudah siap belum nih buat pisah kelas? Tapi kalau bacaannya mau masuk ke balita gak ada, belum ada. Oh, sabar. Kita tunggu dulu ya. Kita tanya nih, Kakak Dimas, udah siap belum nih biar keluar bacaannya ke kelas balita katanya? Adik-adik tunggu dulu ya sampai ada bacaannya ke kelas balita, ke kelas pratama. Oke, sudah ada nih. Silakan adik-adik kalau sudah ada bacaannya, join ya. Pratama, bukan nih. Bukan, aku bukan Pratama. Gak apa-apa, nanti sama Kakak Dimas dipisahin kok ya. Yang salah kelas gak apa-apa, join dulu aja. Nanti bilang sama Kak Dimas ya. Pratama, aku enggak. Kan aku balita. Kakak, tadi Sana joinnya mania. Aku belum bisa nih. Aku belum bisa masuk. Link pertamanya mana? Bu, linknya mana? Mata. Bu, Aku balita. Tukar ya. Bu, mana link Madia? Kayaknya kita ketukar nih. Sabar ya. Tunggu sebentar ya. Siapa yang belum masuk ke kelasnya? Saya. Oke, sebentar Ya. ya.
Ibu, maka jangan medianya mana linknya? Kalian bisa lihat gambarnya, nak? Bisa. Oke. Wah, mereka senang sekali ya. Bisa memberitakan Injil ya, memberitakan firman Tuhan. Mereka pergi ke Tesalonika. Nah, sampai di Tesalonika, Rasul Paulus bercerita, ya, berfirman. Dia memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Tesalonika. Siapa di sini yang rajin sekolah minggu? Ya, yang suka mendengarkan firman Tuhan. Wah, anak-anak sekolah minggu GKP pasti suka mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, begitu juga Rasul Paulus nih, dia senang menceritakan tentang kabar baik ya. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan untuk orang-orang yang ada di Tesalonika. Ya, banyak orang-orang di sana yang mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus ya.
Siapa yang suka mendengar cerita dari Alkitab? Ada yang sudah bisa membaca? Oh, Stefan suka senang mendengar cerita dari Alkitab ya. Kalau yang sudah bisa membaca, boleh membaca sendiri. Kalau yang belum bisa membaca, bisa minta dibacakan oleh mama dan papa sebelum tidur ya. Nah, lalu nah, orang-orang kita lihat nih ya. Orang-orang di Tesalonika mereka sangat senang ya. Mereka sangat senang mendengarkan cerita dari Rasul Paulus. Kita bisa lihat wajah mereka gembira ya. Gimana wajah yang gembira? Coba Ibu Siwi mau lihat. Wajah yang gembira. Ya, nah Valerie. Dia tersenyum ya, mereka bahagia. Mereka senang mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan, yang dibawakan oleh Rasul Paulus ya. Nah, mereka tersenyum bahagia karena mendengarkan kabar baik ya. Berita tentang firman Tuhan, cerita tentang kebaikan Tuhan ya. Tapi coba kita lihat gambar yang ini. Wah, ini orang-orang yang mukanya marah. Ih, serem nggak lihat orang-orang yang mukanya marah? Ya, takut nggak lihat orang yang mukanya marah? Takut ya. Nah, ternyata nggak semua orang senang mendengarkan firman Tuhan. Ada yang nggak suka ya. Mereka ada yang marah ya. Mereka ada yang tidak suka. Mereka ada yang nggak senang dengar firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus ya. Nah, mereka marah. Mereka mau menangkap Rasul Paulus. Hah? Rasul Paulus mau ditangkap sama mereka. Aduh, kira-kira gimana adik-adik? Jangan ya. Jangan. Rasul Paulus jangan ditangkap. Ya. Tapi tiba-tiba ada yang datang nih. Tiba-tiba ada yang datang. Oh, ada yang datang namanya Bapak Yason. Siapa namanya? Bapak Yason ya. Dia Bapak Yason. Iya, betul Bapak Yason. Dia datang. Dia adalah temannya Rasul Paulus ya. Dia berkata, "Oh, Rasul Paulus ini sahabat saya, dia teman saya. Ayo menginap di rumah saya," katanya ya. Wah, Rasul Paulus senang sekali ya. Nah, lalu Bapak Yason ini membawa Rasul Paulus ke rumahnya ya untuk menginap di rumahnya. Wah, senang sekali Rasul Paulus ya. Dia terhindar dari mara bahaya dari orang-orang yang marah kepadanya ya. Nah, Bapak Yason ini membawa Rasul Paulus menginap di rumahnya ya. Kira-kira adik-adik senang nggak kalau punya sahabat yang baik? Kalian di sekolah punya teman yang baik nggak? Atau siapa di sini yang suka menjadi sahabat yang baik bagi teman-temannya? Yang suka menolong teman-temannya? Nah, kita mau seperti Bapak Yason ya, menjadi sahabat yang baik. Ya, menjadi sahabat yang baik bagi Rasul Paulus ya. Nah, Ibu Siwi mau kasih lihat gambar nih. Nah, ini gambar papa, gambar ayah ya yang sedang makan ya. Siapa di sini yang membantu ayah kalau pulang kerja? Kalau ayah pulang kerja, oh ayah pulang kerja atau papa baru pulang kerja. Nah, kita tanya, papa mau minum? Siapa di sini yang mau menyediakan minum untuk ayah atau papa? Kita mau belajar menjadi anak yang baik ya, anak yang memperhatikan orang tua kita, membantu mama menyediakan minum untuk papa ya.
atau menyediakan minum untuk mama yang baru pulang kerja. Wah, luar biasa deh kalian. Coba nanti Ibu Siwi mau dengar ya dari mama atau dari papa, anak-anak yang menyediakan, Papa mau minum, Papa capek ya. Ini aku ambilkan minum ya untuk Papa atau untuk Mama atau untuk Oma atau untuk Opa. Wah, di sini Bu Siwi mau dengar nih nanti anak-anak menjadi anak-anak yang baik seperti Bapak Yason yang menolong Rasul Paulus ya, menyediakan rumahnya untuk menginap. Wah, lihat nih ya. Papa pasti senang ya, dia bangga punya anak-anak yang baik ya. Nah, begitu juga teman-teman kita di sekolah, pasti teman-teman kita senang kalau kita menjadi penolong bagi teman-teman kita. Misalnya ya, ada teman kita yang tidak membawa bekal di sekolah. Lalu kita mau berbagi dengan mereka ya. Kita mau berbagi bekal. Kamu mau nggak? Aku bawa bekal banyak nih, kamu mau bekal yang aku bawa? Nah, kita mau menawarkan bekal kita, berbagi bekal kepada teman-teman di sekolah ya. Kita mau menjadi penolong, menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kita ya. Nah, begitu juga di rumah ya. Kita mau lihat, siapa yang suka bermain sepatu roda? Yang sudah bisa bermain sepatu roda atau bermain dengan teman-teman di taman, ya tiba-tiba. Aku sudah pernah sepatu roda. Oh ya, nah ketika kita bermain di taman, ada teman kita yang jatuh. Kira-kira bagaimana sikap kita? Bantuin. Bantu menolong ya. Atau kita bilang syukur jatuh. Wah, nggak boleh ya. Kita bantu teman kita, menolong teman kita yang jatuh ya. Kalau dia terluka, kita bawa pulang untuk diobati lukanya ya. Jadi kita mau menjadi penolong buat teman-teman kita. Kita mau menjadi sahabat yang baik seperti Bapak Yason ya. Menjadi sahabat yang baik untuk Rasul siapa tadi? Untuk Rasul Paulus ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita menjadi anak yang baik, anak yang mau menolong orang lain ya. Bukan hanya orang lain, tetapi mau menolong kakak, menolong adik, mama, papa, kakek, nenek, ya, menolong teman-teman, ya, menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, nah kita mau aktivitas. Nah, kita mau aktivitas, kita siapkan bahannya. Kira-kira kelihatan nggak nih Ibu Siwi pegang kertas origami, ya? Origaminya warnanya boleh bebas deh. Nah, Ibu Siwi pegang kertas origami warna kuning nih, ya. Oke, kelihatan gambarnya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, sekarang kertas origaminya kita lipat jadi 2. Jadi ini kan kertas origaminya bentuknya bujur sangkar. Kita lipat jadi persegi panjang. Tidak ditangkap. Kemudian Yason yang ditangkap dibebaskan. Nah, adik-adik hari ini tuh kita mau belajar dari tokoh si Yason ini. Yason ini hebat banget. Dia baik banget. Dia sudah memberikan tumpangan. Bahkan ketika tadi Paulus sama Silas mau ditangkap, Yason juga lah yang menyelamatkan Paulus dan Silas dari orang-orang Yahudi yang iri. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu selalu menyertai setiap anaknya, termasuk menyertai Paulus dan Silas.
melalui kebaikan hati Yason. Nah, hari ini dari pembacaan firman Tuhan, kita diajak untuk belajar berbuat baik seperti Yason. Nah, adik-adik juga sama. Adik-adik juga harus bisa nih berbuat baik. Berbuat baiknya sama siapa? Berbuat baiknya sama mama, papa, kakak, adik, sama teman-teman, dan sama semua orang. Nah, kakak mau tunjukin nih beberapa gambar. Gambar yang pertama adalah gambar sedang membantu mamahnya memasak. Kira-kira ini perbuatan baik apa enggak adik-adik? Baik. Baik, betul ya. Ini adalah perbuatan baik. Yang kedua, membantu mama menyiram tanaman. Perbuatan baik atau perbuatan Baik. baik? Baik. Yang ketiga, gambar apa sih ini? Ngasih minuman. Sama kakeknya baik atau tidak baik? Memberi minuman kepada kakek. Baik enggak adik-adik? Baik. Selanjutnya, ngapain sih ini adik-adik? Menyiram tanaman ya, membantu mama papa menyiram tanaman. Perbuatan baik atau tidak baik? Baik. Nah, ini kira-kira ngapain sih gambarnya adik-adik yang kelima? Baik. Dia membantu Membantu mamanya. ibu membersihkan kaca. Betul, perbuatan baik apa enggak? Baik. Perbuatan baik. Selanjutnya, membantu teman yang sedang kesulitan. Baik atau tidak? Baik. 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 Gambarnya tentang apa sih adik-adik? Gambarnya ada temennya yang jatuh terus ditolongin. Perbuatan baik atau enggak? Baik. Baik. Nah, Baik. ini gambar apa ini adik-adik? Membantu nenek-nenek menyeberang. Ya, baik nggak tuh? Baik. Baik. Yang terakhir, membantu menyapu. Baik nggak sih adik-adik? Baik. 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 Nah, tadi adalah contoh-contoh perbuatan baik. Hari ini adik-adik diajar untuk banyak berbuat baik sama semua orang. Sama seperti Yason yang berbuat baik terhadap Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, itu dia pembacaan firman hari ini. Nah, hari ini kakak tadi sudah share ya, kita mau membuat aktivitas nih. Tadi kakak udah kalian siapkan kertas warna-warni, sudah? Ada kertasnya adik-adik? Ada kertasnya. Boleh adik-adik ambil berapa kertas ya? Kakak mau minta adik-adik ambil 3 kertas. Boleh adik-adik pilih dulu nih, mau warna apa? Dipilih dulu boleh. Kenapa, Kak? Empat deh pilihnya. Empat warna dulu. Sudah adik-adik? Sudah pilih 4 warna. Kalau bisa warnanya yang cerah ya, biar bisa ditulis-tulis. Nah, kakak sudah pilih 4 warna. Oke, kemudian dari 4 kertas ini, nanti kita mau bikin gambar love dengan cara digunting nih. Adik-adik boleh siapkan guntingnya juga. Kita bikin gambar love yang besar dari kertas ini. Boleh dilipat dulu nih biar gampang adik-adik. Nah, adik-adik boleh bikin gambar love dari keempat kertas itu. Nah, kakak udah jadi nih, ada 4 gambar love seperti ini. Oke, adik-adik bisa gambarin juga nih gambar 4 love. Ada warna hijau, kalau kakak punya warna kuning, ada warna pink. Coba adik-adik boleh gunting dulu, bisa nggak nih? Dibikin gambar love.
Oke, sini contohnya gambar love-nya kakak. Gimana caranya? Gimana caranya? Adik-adik boleh digambar dulu. Boleh digambar pakai pulpen, gambar hati. Kalau sudah digambar pakai hati, baru adik-adik gunting deh. Adik-adik gambar dulu pakai pulpen atau pensil gambar love. Habis itu adik-adik bisa gunting deh. Oke. Bisa. Nah, nih. Ya. Lihat satu lagi. Tuh, oke. Nah, jadi kita mau bikin gereja. Nah, nanti di tengahnya kita kasih tanda salib nih. Kita kasih tanda salib. Lalu ini kita buka ya. Ini kita lipat ke samping nih. Ini kan yang tengah ada tengah ya. Nah, ini kita lipat ke samping untuk pintunya. Ini juga kita lipat ke samping untuk pintunya. Pintunya terbuka ya. Nah, bisa? Nah, ini jadi gereja. Nggak bisa. Siapa yang nggak bisa? Nggak bisa. Ini. Stefan belum bisa. Nih, sekali lagi coba lihat Ibu Siwi ya. Kita ulang ya. Nih, ini lihat nih. Ini kan bujur sangkar ya. Kita lipat dua. Kita lipat dua. Ya. Terus nih, yang ini kita lipat nih. Kita lipat ke atas, baliknya juga. Nah, dibaliknya. Nah, nih bolak-balik Ibu Siwi ya. Sengaja warnanya beda supaya kalian bisa lihat nih. Warnanya beda deh. Tuh. Supaya bisa kelihatan ya. Dilipatnya bolak-balik. Tuh. Ya. Ulang lagi nih mau pakai yang lain. Oke. Nah, kita lipat dua, Stefan. Lipat dua. Jadi persegi panjang. Habis itu dibuka. Dibuka. Yang satu, yang sebelah kiri dilipat ke dalam. Ini. Habis itu yang dibalik. Dibalik. Yang baliknya lipat lagi ke tengah. Ya. Jadi bolak-balik nih tuh. Oke, bolak-balik ya. Salibnya belum dikasih. Salibnya belum dikasih. Gak apa-apa nanti belakangan. Mas itu dilipat. Dilipat lagi jadi dua. Nih, dilipat jadi dua. Ya, salibnya belakangan aja. Dilipat jadi dua. Terus dibuka lagi, kita lipat lagi ke dalam. Dua-duanya kiri kanan. Dilipat kiri kanan. Ya. Ya, udah jadi. Pintunya nggak bisa. Oke, nah sekarang kita sudah belum? Nih, dilipat. Ya, yang kiri dilipat ke tengah, yang kanan juga dilipat ke tengah. Kalau sudah, ini kan ada celah nih ya. Kita mau bikin atapnya. Nah, jadi deh. Ini. Ya, nih jadi atapnya. Satu lagi, yang sebelah lagi. Nah, tuh jadi kan.
Baru kita bikin salibnya di atas nih, di tengah-tengah ya. Kalau sudah, boleh ditempel. Siapa yang sudah selesai nanti kita tempel ya. Tempel ya. Sudah. Oke, ditempel. Nah, Ibu Mana? Tiwi. Tempel di mana? Di Ibu kertas Tiwi origami di lain. kertas origami lain yang lebih besar boleh, di kertas HVS boleh. Ya. Jangan lupa dikasih tanda salibnya ya. Lalu ditulis bawahnya. Kita tulis bawahnya nih. Ibu Siwi mau tulis ya bawahnya. Nih, Ibu Siwi ditulisin loh. Ayo ke sekolah minggu. Ya. Kita tulis ya, ayo ke sekolah minggu. Jangan lupa ajak kakak, adik, ajak teman-teman untuk pergi ke sekolah minggu. Nih, ya. Yang belum bisa menulis boleh minta dituliskan oleh mama atau papa yang mendampingi ya. Jangan lupa pesan cerita hari ini. Kita harus menjadi penolong seperti Bapak Yason ya. Menjadi sahabat yang baik. Sudah. Oke, Chris Stefan, wow, luar biasa. Jangan lupa nanti difoto lalu kirimkan ya ke grup sekolah minggu. Iya. Halo Dafarel, Dafarel bisa nggak Dafarel? Bisa, Bu. Pegang ini, pegang. Luar biasa. Jadi, Bu. Nah, anak-anak mengingatkan kita ini ya, kalau kita harus rajin sekolah minggu ya. Nah, kita mau mendengarkan cerita ya, mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita ya, agar kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang teladan ya, menjadi generasi bintang. Wah. Ya, menjadi penolong bagi sesama. Seperti Bapak Yason yang mau menolong sahabatnya, yaitu Rasul Paulus. Oke. Jangan lupa nanti minta mama atau papa fotokan ya. Dan dikirim ke grup sekolah minggu. Sudah boleh keluar belum?
Nanti sebentar ya. Jangan keluar dulu, nanti kita bergabung ke kelas utama ya. Karena masih ada Masih ada yang belum beres. ya, masih ada kelas yang belum selesai ya. Jadi kita tunggu kakak-kakak kita yang lain ya. Nah, siapa di sini yang mau jadi penolong? Seperti Bapak Yason. Mau menolong Mama yang siapa di sini yang sudah bisa membereskan kamarnya sendiri? Ada yang sudah bisa. Kalau bangun tidur, jangan lupa berdoa ya. Selesai berdoa, kita bereskan tempat tidur kita sendiri. Membantu Mama. Atau siapa di sini yang bangun tidur masih suka menangis? Masih ada? Wah. Nah, kalau sarapan pagi, jangan lupa membantu Mama membereskan piring-piring yang habis kita pakai untuk sarapan ya. Valeta sudah selesai belum, Valeta? Valeta, Valekia. Coba Ibu Sri mau lihat dong wajah-wajah yang bahagia ketika mendengarkan firman Tuhan. Wajah-wajah yang tersenyum. Coba mana wajah yang tersenyum? Yes, good, Stefan. Oke. Valeta, mana senyumnya? Valekia. Jangan lupa kalau menolong orang lain itu boleh nggak marah-marah. Kalau menolong orang lain itu harus dengan sukacita ya, gembira menolong orang lain. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita, jadi kita juga harus mau menjadi berkat untuk orang lain ya. Ketika menolong orang lain harus dengan sukacita, nggak boleh terpaksa, nggak boleh dengan marah-marah ya. Kita tolong teman kita menolong mama papa. Siapa yang suka bantu papa cuci mobil? Nah, kita membantu dengan sukacita ya, dengan tenang. Membantu mama membereskan kamar juga harus dengan sukacita, jangan dengan marah-marah ya. Nah, kita mau jadi penolong seperti Bapak siapa tadi? Masih ingat seperti Bapak siapa? Bapak Yason. Ya, Bapak Yason. Mau menolong siapa? Rasul siapa? Rasul Paul. Oke, Valeta sudah selesai ya. Nah, ini ya, kalau sudah selesai kita tulis bawahnya. Ayo pergi ke sekolah minggu ya. Supaya kita ingat selalu ya. Kita mau terus belajar tentang firman Tuhan ya. Kita mau terus dengan sukacita mendengarkan tentang kebaikan Tuhan ya. Oke.
Udah boleh keluar belum? Nanti ada pemandunya. Nanti kita masuk ke room utama lagi ya. Iya. Ditunggu sebentar ya. Suruh mereka terus. Lu kenapa masih share film? Stop share. Bilang aja di grup gitu. Udah. Udah. Oke. Nah, oke. Anak-anak, nanti kita masuk ke room utama ya. Kalian boleh siap masuk ke room utama, kita gabung lagi dengan kakak-kakak ya. Udah boleh. Iya, kita udah boleh gabung dengan kakak-kakak ke room utama. Nah, silakan gabung ke room utama ya, anak-anak. Masih tunggu ya. Kita masih tunggu nih teman-teman ya untuk join di room utama ini. Coba sambil nunggu temannya, kakak mau tanya nih, tadi ceritanya tentang apa sih adik-adik? Ayo, tadi ceritanya tentang apa sih? Kisah Ayo. para rasul. Kisah para rasul. Rasul siapa sih yang diceritain adik-adik? Tadi menceritakan tentang Paulus. sama Rasul Paulus sama siapa sih tadi? Ada 2 orang. Rasul Paulus sama satu lagi namanya siapa? Ada Rasul Paulus sama Silas. Mereka lagi khotbah di kota apa namanya adik-adik? Tesalonika. Betul, mereka lagi khotbah di Tesalonika. Siapa sih yang memberi tumpangan dan yang membantu Paulus dan Silas supaya nggak ditangkap sama orang-orang Yahudi? Siapa namanya? Orang baiknya siapa coba namanya? Huruf depannya Y. Siapa namanya? Orang baik yang membantu Petrus dan Silas. Betul. Namanya adalah Yason. Wah, adik-adik hebat ya. Hari ini kita belajar supaya kita seperti Yason. Menjadi orang yang baik. Baik sama siapa? Sama mama, papa, kakak, adik, teman, dan semua orang. Nah, adik-adik. Kan kalau bagus masak makan enggak? Enggak juga. Cuma yang kulit doang. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya, kita mau memberikan persembahan ya adik-adik. Ayat yang menjadi pengantar persembahan kita ini dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat,
dalam berbagai penderitaan, sukacita, mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, adik-adik, untuk persembahannya bisa adik-adik titipkan ke mama papa supaya nanti mama papa yang memberikan ke gereja. Atau adik-adik juga bisa transfer ke rekening gereja melalui nomor yang ada di layar ini. Atau adik-adik juga bisa pakai QRIS, ya. Nah, adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita ini yang akan dibawakan oleh Ibu Tari. Kepada Ibu Tari dipersilakan. Baik, mari adik-adik dan kakak semua, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Allah, kami semua mengucap syukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari sikap Yason yang baik hati. Tuhan, sebagai ungkapan syukur, pada hari ini juga kami ingin memberikan persembahan. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Karena persembahan ini boleh menjadi berkat baik bagi kerajaan-Mu, memperluas kerajaan-Mu dan juga untuk sesama kami. Biar kami juga dapat memberkati orang melalui berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bawa persembahan ini hanya ke dalam kami. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Tari. Nah, adik-adik, selanjutnya kita mau nih menyanyikan satu pujian, yaitu ada satu sobatku yang setia. Siapa sih sobat kita yang paling setia? Ayo, siapa nih kira-kira? Tuhan Yesus. Betul, sobat kita yang paling setia adalah Tuhan Yesus. Nah, kita mau nyanyi nih. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia.
adik-adik, selanjutnya kita akan berdoa syafaat bersama dan kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Kepada Ibu Siwi, dipersilakan untuk memimpin doa syafaat dan berkat. Kita akan berdoa. Semuanya sikap berdoa. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh bersekolah minggu bersama Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang mau menolong orang lain. Jadikan kami anak-anak yang mau menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa sekolah minggu hari ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau datang kembali untuk sekolah minggu depan. Tolonglah kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami. Ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang sudah kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, kita juga mau menerima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih kepada Ibu Siwi yang sudah mengajak kita untuk berdoa syafaat dan memberikan berkat. Nah, adik-adik, ini nih yang tadi kakak bilang di awal ibadah ada pengumuman. Ibu Tari, kira-kira apa sih pengumumannya Bu Tari? Ayah. Nah ya, kira-kira kabar seneng gak nih ya? Apa Harusnya ya? sih kalau pengumuman Ibu Tari sih pengennya yang baik-baik nih, yang menyenangkan. Nah, katanya kita mau sekolah Adik-adik minggu. Menyenangkan nih. ya, apa ya?
Katanya ada yang kangen nih, sekolah minggu di gereja. Nah, ini dia pengumuman yang pertama nih. Adik-adik, tanggal 26 Juni, kita akan kembali ibadah sekolah minggu di gedung gereja. Wah, kangen banget ya pasti untuk beribadah di gedung gereja. Jam berapa nih, Bu Tari? Ibadah sekolah minggu kita mulai kembali pukul 9 ya. Wah, pukul 9 ya adik-adik, jangan lupa nih. Tapi nanti adik-adik yang kelas balita bisa langsung menuju ruang sekolah minggu yang ada di bawah nih. Sedangkan buat kakak-kakak kelas pratama, kelas madya, dan kelas taruna bisa langsung menuju ruang sekolah minggu atas. Siapa yang senang nih kita bisa ibadah onsite lagi? Senang semua ya. Jangan lupa adik-adik 2 minggu lagi, tanggal 26 kita akan bertemu secara langsung nih. Kita nggak ketemu lagi via Zoom ya adik-adik. Nah, ada kabar bahagia yang kedua. Apa ya Bu Tari kira-kira ya? Mengenai kegiatan libur besar yang biasa kita lakukan ya? Oh Betul nggak iya. sih Kak Helda? Oh iya, sebentar lagi kita liburan sekolah ya. Benar, Iya. sebentar lagi Jangan kita kemana-mana liburan dulu liburan sekolah. Kita mau ada acara nih, ada Pekan Belajar Alkitab libur besar. Wow, temanya apa sih Kak Tari? Temanya itu adalah Grow Until We Glow. Ini tema yang sangat menarik. Kita mau bertumbuh ya Kak Tari ya, biar Bertumbuh sampai kita bisa bersinar supaya orang juga atau teman-teman bisa melihat bahwa kasih Kristus juga ada pada diri kita. Kita mau belajar Alkitab lebih dalam lagi. Udah 2 tahun ya Kak Tari ya. Kita biasanya PBALB-nya lewat Zoom nih. Tapi tahun ini kita di mana nih Kak Tari? Kalau untuk tahun ini kita di gereja aja ya, tapi tidak kalah menarik, tidak akan membosankan. Karena ada kegiatan outingnya juga ya Kak Hilda, di mana? Iya, ada di Taman Helang nih adik-adik. Aduh, aku nggak sabar. Nggak sabar nih. Kapan sih Kak Tari? Tolong dicatat ya. Dicatat ya adik-adik ya. 29 dan 30 Juni. Wah, pas banget abis bagi rapot ya adik-adik ya. Jangan jalan-jalan dulu, kita ikutan dulu. Ikut PBALB dulu. Pembicaranya siapa sih? Kok kayaknya kenal ya mukanya ya Kak Tari ya? Iya siapa nih? Pembicaranya ada pendeta Dedanut, ada juga pendeta Sulu. Wah, siapa yang kangen sama pendeta Sulu nih? Wah, Wah, Ibu Siri juga kangen ya. Nah, adik-adik dan semua kakak-kakak kalau kangen, yuk kita ikut PBALB tanggal 20 sampai 30 Juni 2022. Buat adik-adik yang belum daftar, nanti adik-adik bisa daftar. Cara daftarnya adalah adik-adik bisa WA ke kakak-kakak sekolah minggunya. Bilang aja, Kak, saya mau ikut PBALB. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Wah, adik-adik nggak kerasa nih, ternyata sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita live dari Zoom ini, yuk adik-adik kameranya dibuka yuk, kita mau foto bersama dulu nih. Kan besok kita udah nggak nge-Zoom lagi adik-adik, besok kita udah bertemu langsung nih. Kakak bisa ketemu sama Evo secara langsung, bisa ketemu sama Vito secara langsung. Nah, sekarang dibuka dulu yuk kameranya. Nah, buat adik-adik yang kameranya belum dibuka, yuk dibuka. Wah, kayaknya sudah dibuka. Boleh nih, nunjukin love-love ya. Nunjukin lope-lope ya. Yuk, silakan dibuka kameranya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ada slide satunya lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Jangan lupa adik-adik hari ini adalah ibadah Zoom kita yang terakhir karena 2 minggu lagi kita akan ibadah langsung di gedung gereja. Minggu depan kita masih ibadah tapi via YouTube ya adik-adik. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu.
Terima kasih kakak-kakak dan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih semuanya. Selamat Dadah. Yesus memberkati. Dadah. God bless. Sampai ketemu 2 minggu lagi Ketemu ya. di gereja. Sampai ketemu di gereja ya. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Ibu Iin boleh ditutup dengan doa. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat hari ini. Maaf untuk setiap kekurangannya ya. Dari mana-mananya. Oke, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersatu di dalam doa yuk.